Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terkhusus kepada penasehat Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Bapak Saiduddin, pendiri Bapak Ustadz Ferry Romansyah, pimpinan Bapak Ustadz Suryadi, dan para saudara-saudaraku yang insya Allah malam hari ini kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Mari dan intinya kita ungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa dan tak henti memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat jasmani dan rohani, berkah panjang umur, nikmat silaturahim, nikmat iman dan Islam yang syukur alhamdulillah. Malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah diberkahi dan rahmati Allah ini, yang akan menjadikan kita yang hadir akan senantiasa mendapat limpahan daripada Allah SWT, keberkahan-keberkahan dunia dan akhirat kita kelak. Amin. Allahumma amin. Seiring itu juga salawat serta salam terhatur karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, kerabat, sahabatnya, dan juga termasuk insya Allah kita akan diakui beliau sebagai umatnya, karena kita senantiasa bersalawat kepadanya, dan salawat yang kita dawamkan dengan lisan kita inilah nantinya akan senantiasa mendapatkan syafaat beliau, baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku seakidah yang dirahmati Allah, pertama-tama kami mohon maaf, kami berdiri di sini bukan nak ngajari, bukan nak nasihati, karena seyoknya yang lebih abdul ini ada Kak Saiduddin, ada Super Pemansa, ada Asatis yang Suryadi. Namun yang memberikan kekuatan kepada kami adalah balighu anni walau ayah, Idris bina nun min sa'atan. Di malam hari ini syukur alhamdulillah kita telah sama-sama tadi sudah mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita, orang tua kita. Semoga Al-Fatihah yang kita bacakan tadi sampai kepada mereka-mereka di sana, diampunkan segala khilaf dan dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jannatin na'im. Amin. Dan juga kita yang membaca suratul Fatihah menjadi amal jariah bagi kita semua, dengan kita banyak mengirimkan suratul Fatihah. Insya Allah nantinya kita akan dikirimkan Fatihah oleh anak dan cucu kita, termasuk oleh kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbicara pada kesempatan malam hari ini. Tadi kita sama-sama telah membaca Ratibul Atas yang syukur alhamdulillah dengan semangat, dan ini teringat kami satu hadis Rasulullah SAW saat kita membaca ayat-ayat Allah atau kalimat-kalimat thayyibah, zikir atau pada segala macamnya, dan juga kita melaksanakan ibadah dalam keseharian kita. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, artinya sebentar lagi, dan bahkan mungkin sudah banyak masjid-masjid sudah melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Dan juga kita berharap kita dapat berkah dari Isra dan Mi'raj, berkah bulan Rajab tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala nasi zamanun yusalli bil masjid minhum alfa rajulin wa ziyadatul la yakunu mu'minan. Bahasa kitanya akan
akan datang suatu masa kepada umat manusia, kata Rasulullah, yang mana masa itu yang di dalamnya terdapat lebih dari 1.000 orang melaksanakan ibadah sholat di masjid. Namun di antara semua orang itu tidak ada terdapat seorang mukmin yang sempurna di antara mereka. Jadi di sini kembali malam hari ini kami mengajak kita sama-sama muhasabah. Kita merenung kembali bahwasanya kita ini, apa yang kita kerjakan ini nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Jadi perjalanannya majelis kita ini, ya, langkah kita datang hari ini, apa yang kita kerjakan malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, semua nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Dan yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan itu jangan sampai sia-sia, ya. Jangan sampai yang kita kerjakan itu sudah jauh-jauh datang dari rumah, datang ke majelis, hanya ittiba'ul a'ma, kita melok-melokan baik, baca istighfar melok, baca istighfar, baca bismillah melok, baca bismillah, apa yang kita baca itu hanya ikut-ikutan saja, sehingga asarnya, pengaruhnya, dampaknya dari yang kita kerjakan itu sangat sedikit. Rasa yang kita kerjakan, rasa yang kita baca itu teramat sedikit. Jadi bagaimana ini kembali kepada diri kami pribadi. Syukur alhamdulillah ini malam ketiga kami ikut Rotebel Atas di majelis ini. Alhamdulillah itu ada kenikmatan yang kami rasakan. Walaupun belum menghafal galo-galo, ya, masih nyingok ke PA, tapi ada kenikmatan yang kita rasakan, ya. Dan masing-masing orang yang membaca suatu amalan itu mendapatkan penghasilan yang berbeda-beda. Ada yang sambil ratiban, sambil ngantuk, sambil nguap, ya. Ada yang sambil alang kalamonyo, ya. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kembali kepada hadis tadi, kita lihat saat ini masjid banyak. Di mana-mana orang berlomba-lomba mendirikan tempat ibadah, ya. Masjidnya banyak tapi penghuninya sedikit, ya. Dan dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan, dari sekian banyak orang-orang yang pergi sholat ke masjid, itu tidak satu pun di antara mereka yang keimanannya sempurna. Artinya banyak di antara kita yang pergi beribadah, pergi ke tempat ibadah itu hanya sekedar melepas tanggung jawab atau kewajiban saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu bukan warga Majelis Al-Raudhah. Kalau warga Majelis Al-Raudhah ini aku yakin, ya, karena sudah dikebleng puluhan tahun insyaallah, ya, kita niat dari rumah pergi ke masjidnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana dinyatakan bahwasanya lebih dari 1.000 orang yang pergi ke masjid, yang melaksanakan ibadah sholat di masjid, namun imannya tidak sempurna. Terus apa yang mereka kerjakan? Sholat mereka sholat, zikir mereka zikir. Dan yang membedakan antara orang yang berzikir dan tidak berzikir itu ada perbedaan. Kalau Rasulullah SAW, ya, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Jadi perumpamaan, perbedaan antara orang yang zikir, orang yang ingat kepada Allah itu dengan orang yang tidak ingat kepada Allah itu, perbedaannya, keadaannya itu sama seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau orang hidup cek kita sekarang ini, ya, orang hidup dalam suasana bagaimanapun, panas dan terik, hujan bagaimanapun, kalau kita niat melangkah untuk ke tempat yang terbaik, insya Allah masih dilangkahkan dan masih dapat bergerak, ya, dan tidak terpengaruh dalam keadaan cuaca dan bagaimanapun. Tapi kalau orang yang sudah mati, ya mati,
Makanya lebih hormati, ya tak? Diguling ke kanan dia belok ke kanan, guling ke kiri dia belok ke kiri, ya tak? Dimandi ke, nak dikapani ataupun nak dibakar atau nak dianyut ke, mati tidak tahu apa-apa. Tapi orang hidup dia punya pendirian. Dan kita yang saat ini yang masih hidup bukan hanya sekedar hidup jasad kita, tapi roh kita juga harus kita hidupkan. Bagaimana menghidupkannya? Ya kita menjadi orang yang hidup, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur apabila malam hari ini dan setiap malam Sabtu itu yang kita berjamaah, ya dalam setiap harinya insya Allah kita yang hadir ini, jemaah kita ini, ya warga majelis kita ini akan senantiasa dia terus berzikir dalam keadaan apapun dan bagaimanapun serta dimanapun, karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Mungkin rekan-rekan sudah merasakan bagaimana nikmatnya zikir itu, ya. Dan yang terpenting kembali kita mengingat orang yang beriman yang sempurna itu terkena kami dari surat Al-Anfal, kalau tidak salah itu tolong dibenarkan kalau salah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu Allah menegaskan bahwasanya seorang mukmin, orang yang beriman, yang sempurna keimanannya itu ada 3 perkara. Nah sekarang kita nimbang-nimbang dewek, kita termasuk di hal ini kalau kita cuma sekedar mengaku-ngaku beriman. Orang beriman itu banyak yang mengaku-ngaku, tapi kadar keimanannya itu hanya Allah yang dapat menilainya. Sekarang kita boleh mengaku kami beriman, tetap kita beriman, tapi kadar keimanan kita itu diri kita yang paham sampai di mana, dan Allah yang menentukan sampai di mana tingkat keimanan kita. Allah menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini bahwasanya sesungguhnya seorang yang beriman yang sempurna keimanannya itu yang pertama, ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetarlah hatinya. Pertanyaan bagi kita saat ini, saat disebut nama Allah, adakah getaran-getaran dalam hati kita? Saat kita mendengarkan azan dikumandangkan, adakah getaran-getaran di hati kita? Atau kita hanya sekedar berdiam saja? Saat panggilan Allah, Allahu Akbar dari masjid, setiap waktu sholat dikumandangkan azan, adakah hati kita bergetar? Hati yang bergetar karena tunduk dan patuh serta takut atas keagungan Allah, sehingga dengan hati yang bergetar itu menggerakkan seluruh panca indera kita, ruh dan jasad kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kembali pada diri kita masing-masing. Saat terdengar azan, terdengar panggilan Allah, kita sibuk dengan duniawi kita sibuk dengan jajan kita sibuk dengan peliharaan kita, atau kita sibuk dengan dunia pekerjaan kita? Yang tahu hanya diri kita masing-masing. Sekarang mari kita sama-sama muhasabah, kita introspeksi untuk ke depan, ya. Yang saat ini kita merasa saat dipanggil kalimat Allah, sebutkan nama Allah, masih belum ada getaran di hati, kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana mencari getaran-getaran itu. Kalau getaran itu tidak ada, kita ingat-ingat kembali, adakah barang haram yang termasuk dalam makanan yang kita makan? Adakah sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah? Atau ada kemaksiatan yang kita kerjakan yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, kata Allah, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, akan bertambah kadar keimanannya. Karena orang yang terbaik, mukmin yang sempurna, mukmin yang baik, yang hari kemarin, ya, yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esoknya insya Allah akan lebih baik daripada hari ini. Dan kita berusaha, bagaimana kita berusaha maksimal menjadikan kualitas dan kuantitas kadar keimanan kita itu semakin hari semakin bertambah. Karena orang yang beriman itu imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah,
maka akan bertambah imannya. Kita tidak kadang-kadang setiap ada acara, kadang-kadang kita kondangan, kita jengok. Ya, ini sudah fenomena. Apalagi acara-acara walimatul urus, acara pengantin. Saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, banyak yang berbicara, banyak yang masih kelompok ahli hisab masih ngudut sana sini, masih ngerumpi sana sini, masih ngobroli baju tetangga, ngomongi rumah tetangga, ngomongi angsuran-angsuran rumahnya, macam-macam. Nah, inilah ujian dan inilah tanggung jawab kita sama-sama. Paling tidak, kalau kita tidak merubah mereka yang banyak, kita rubah dari diri kita masing-masing. Saat dibacakan Al-Quran, dimanapun kita terdengar ayat-ayat Allah dibacakan, kita berhenti sejenak, kita dengarkan dengan seksama. Karena kita harus ingat, idza quri'al Al-Quran fastami'u laha. Apabila kalian bacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan maksimal. Semoga kita yang hadir saat ini, kita berusaha dari diri kita, ya. Kalau nak ubah orang lain tidak baca, kita ubah dari diri kita masing-masing dulu, ya. Semoga kita akan dibukakan Allah hati kita, dibukakan hati ini dalam artian apabila kita mendengar nama Allah disebutkan, semoga hati kita bergetar, menggerakkan panca indera kita, ya, sehingga kita dapat tunduk dan patuh dan bersegera untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, insya Allah hati kita semakin hari semakin kuat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, kata Allah, orang yang beriman yang sempurna adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dalam setiap apapun yang dikerjakannya, masalah, susah, senang, bahagia, apapun bentuk dalam kehidupannya, semuanya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tawakal inilah, orang yang berserah diri kepada Allah inilah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di atas dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka dari itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita berusaha mencari bagaimana kita merasakan nikmatnya berzikir itu. Paling tidak, kalau kita ingin mendapatkan nikmat zikir, salah satunya kita harus mengerti apa yang kita baca. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, langsung hati kita, pikiran kita berserah kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengucapkan Allah Maha Besar, buang rasa sombong, buang rasa ujub, buang rasa takabur, buang sifat-sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan kita mengucap Allahu Akbar, rasa Allah Maha Besar itu akan menggetarkan hati kita. Sehingga apa yang kita ucapkan itu membuat seluruh panca indera ini akan bergerak untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, bukan hanya sekedar lisan, tapi usahakan kita untuk menangis, mengenang kembali apa-apa yang telah kita kerjakan, mengingat kembali maksiat apa yang pernah kita lakukan. Jangan malu untuk menangis di hadapan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah. Karena kadang-kadang kita ini malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita sibuk mengejar dunia, tapi kita lupa kepada siapa yang mempunyai dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang terakhir yang harus kami ingatkan kepada kami pribadi, kepada kita semua malam hari ini adalah bagaimana saat kita berzikir itu kita berusaha untuk merasakan apa yang kita baca itu meresap ke dalam jiwa dan raga kita, sehingga yang kita baca itu menjadikan kita ini benar-benar mengetahui hasil dampak dari apa yang kita baca. Saat kita mengucapkan istighfar, artinya kita mengakui kesalahan kita,
Saat kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, artinya kita ini penuh dengan kenistaan dan kemaksiatan. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian untuk Allah, artinya puji-puji itu bukan untuk diri kita manusia. Kalau kita sudah merasakan ini, insya Allah zikir-zikir kita yang kita baca, sholawat kita, sholat kita yang kita baca, insya Allah menyebabkan hati kita akan semakin hari semakin tenang, karena ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita banyak-banyak zikir, ingat kepada Allah, akan menenangkan hati. Zikir bukan hanya sebatas di lisan, tapi zikir itu harus benar-benar satukan zikir itu dalam jiwa dan raga kita. Masukkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya sekedar lisan, tapi kita ingat tiada Tuhan selain Allah, artinya kita tidak menuhankan apapun selain kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu makna yang mendalam dari yang kita ucapkan, insya Allah rasa sombong, rasa ujub, rasa takabur, rasa ria'an nas ingin dipandang oleh manusia, kita meninggalkan yang namanya pujian-pujian dari manusia, insya Allah kita semua akan tunduk dan tawadu dalam apapun keadaan kita, dan dimanapun tempat kita, insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudaraku, sebagai penutup malam hari ini, kita introspeksi diri kita masing-masing, terkhusus kepada kami pribadi, makhluk yang penuh dengan dosa dan nista ini, akan senantiasa mohon bimbingan dari rekan-rekan kita semua untuk kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita tahu ya, masa ini semakin hari semakin berkurang, jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Saatnya nanti kita akan sama-sama meninggalkan dunia. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini tidak mendapatkan apa-apa dari yang kita kerjakan, sehingga kadar keimanan kita yang harusnya semakin hari semakin bertambah, jangan sampai semakin hari semakin berkurang. Semoga kita yang hadir, keluarga kita dan saudara-saudara kita senantiasa diberikan hidayah, inayah dari Allah SWT, diberikan kekuatan untuk mengabdikan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian. Baiklah saudara-saudaraku, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Segala kebenaran datang dari Allah, segala kekurangan datang dari kehilapan dan kedaiban kami pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada saudara-saudaraku kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.